Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Setiono di program Eko Talk. Hari ini saya berada di salah satu sekolah favorit, salah satu sekolah unggulan yang ada di Lembang, bahkan di Bandung Barat, yaitu SMK 45 Lembang. Saya ditemani oleh Kepala Sekolah SMK 45 Lembang, Kak Eman Sulaiman. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat. Sama Ibu Wakasek bidang kurikulum, Iya. Ibu Nani Yuningsih. Iya. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Apa kabar, Ibu? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu ya. Pak, Ibu, alhamdulillah saya senang sekali bisa hadir di SMK 45 ini. Bukan talk show ya, ini mau ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol-ngobrol santai. Ya. Ingin mengeksplor SMK 45 karena sekolah ini adalah salah satu sekolah yang bisa dikatakan terbesar, terfavorit di Lembang dan bahkan di Bandung Barat ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, Pak ya. Ini juga merupakan sekolah pusat unggulan seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan inti, saya ingin mengulas dulu gimana Pak kemarin PPDB ini. Bagus, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah bagus, sukses. Dari awal kami membentuk panitia, berbagai kegiatan dilaksanakan sebagai upaya untuk merekrut calon siswa baru, mulai dari promosi ke sekolah-sekolah, kemudian melalui media juga, dan ya bisa dikatakan melampaui dari target yang kami tetapkan. Ada peningkatan? Alhamdulillah meningkat. Berapa persen Pak ini meningkat? Kalau presentasi dari lulusan dengan pendaftar itu mungkin 100% Bu ya. Oh, Iya. 100% Ya. peningkatannya Bu ya? Iya. Yang lulus berarti berapa? Yang lulus hanya di 500, Yang naik? yang sekarang yang masuk baru 620-an. 620-an, berarti melebihi dari Melebihi Ya, dari melebihi target. yang Iya, yang iya. Bu ya? 480 180 yang lulusan lulus. kemarin. Ya. Lulusan kemarin. Ya, sekarang 626. Luar biasa. Ya. Berarti ini animo masyarakat Lembang atau Bandung Barat ini di SMK 45 ini sangat tinggi ya Bu ya? Alhamdulillah. Iya, karena memang SMK 45 Lembang itu lulusannya biasanya langsung diterima di industri. Oh, langsung gitu. diterima di Ya. industri, Bu ya? Seperti yang kemarin di perhotelan saja, anak-anak itu ditunggu. Ibu kalau nanti anak-anak lulus segera ya didahulukan karena Itu anak-anaknya belum langsung ujian, Bu? belum selesai ujian, dan itu sudah diminta oleh industri. Nah, mungkin itu adalah salah satu kenapa orang tua begitu antusias untuk memasukkan siswanya ke SMK 45. Ya, itu Iya. mungkin salah satu. Karena kan orang tua ya Pak ya, Iya. sebenarnya orang tua itu sekolah yang ke SMK itu lulus langsung bisa kerja gitu kan. Nah. Itu yang diharapkan sama orang tua, jangan Iya. sampai ada apa namanya nganggur dulu. Kalau Nah, sini mah justru sebelum lulus sudah ditunggu ya. Sudah ditunggu. Mantap. Ya. Pak, itu bisa seperti itu gimana tuh Pak, untuk pembelajarannya atau untuk SDM-nya itu sampai bisa dikatakan, karena kan mereka PKL terus kenilai sama perusahaan, oh ini bagus, mungkin seperti itu kan, langsung dipakai gitu, langsung kepake untuk bisa ditarik kerja. Nah, belajar di sekolahnya seperti apa sih Pak? Ya, karena kami sekolah kejuruan ya. Sekolah kejuruan itu memang target utamanya menciptakan lulusan yang siap kerja. Nah, otomatis bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar menjadi lingkungan yang minimal menyerupai dengan dunia kerja. Tempat anak-anak akan bekerja itu seperti apa? Berarti di lingkungan sekolah itu tempat prakteknya juga harus Ya. standar tempat kerja Pak? Tempat praktek yang standar dunia kerja. Itu yang pertama, sarana prasarana tentunya harus mendukung. Yang kedua, dari SDM yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini kurikulum yang kita buat
berdasarkan kurikulum yang diampu di sekolah kami, yaitu kurikulum Merdeka. Kemudian kurikulumnya diselaraskan dengan dunia usaha, dunia industri. Kayak ada program link and match atau penyelarasan kurikulum, sehingga ketika anak-anak kami ini ke dunia kerja, contoh yang tadi disebutkan oleh Wakurikulum dari perhotelan misalkan, ketika anak-anak kita belajar di sini, kemudian mereka PKL, itu sudah membiasakan diri antara sekolah dengan lingkungan pekerjaan. Nah, dalam proses pembelajaran juga dari awal tahun pembelajaran kita melaksanakan in-house training atau IHT untuk bagaimana guru-guru ini betul-betul bisa mengajar, ya, mengampu pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, kita juga menghadirkan guru tamu dan praktisi. Jadi orang-orang ahli ya dari bidang masing-masing kita undang ke sini untuk mengajar. Ke siswa, Pak? Ya, ke siswa. Gitu. Dan ya alhasil ketika mereka PKL, mereka sudah mulai mengenal dunia kerja. Di antaranya ada yang langsung dilirik untuk direkrut menjadi karyawan pada saat PKL. Ya. Jadi PKL masih berjalan, udah ditawarin? Ya, sudah ditawari. Ya, itu alhamdulillah di antaranya mungkin yang menarik minat atau meningkatnya animo masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke SMK 45 Lembang. Nah, ini berbicara kurikulum berarti ke Ibu, tadi kurikulum sekarang kurikulum Pancasila ya apa? Merdeka, kurikulum Merdeka ini link match dengan dunia industri diselaraskan, kata Pak Kepala Sekolah tadi. Sulit nggak Bu itu bisa, kan ini secara nasional kan umum nih, sementara kita datang ke sekolah harus disesuaikan dengan kurikulum yang bisa diterima oleh dunia kerja. Nah itu gimana Bu, sulit kan Bu? Kalau dibilang sulit tidak, karena untuk perusahaan sekarang mungkin pemerintah juga sudah memberikan karena kan ada istilah link and match gitu kan, sehingga pemerintah juga bukan hanya memberikan sosialisasi ke sekolah, tetapi pemerintah juga mensosialisasikan tentang kurikulum ini ke industri. Jadi mereka juga sudah mengerti dan paham. Kita hanya tinggal menyelaraskan. Apabila yang di pemerintah itu misalnya berderet segitu banyak, mereka nanti akan mempelajari apa yang belum ada di kurikulum yang dari pemerintah, dari industri itu akan mensisipkan. Nah, inilah yang kita sebut dengan dikawinkan, begitu. Mana yang lebih diutamakan, mana yang nanti misalnya hanya untuk diketahui oleh siswa, dipahami saja oleh siswa, dan mana yang harus langsung dipraktekkan oleh siswa, sehingga ketika mereka nanti bekerja pada perusahaan sesuai dengan keahlian dan sesuai yang diinginkan oleh industri. Nah itu jadi kenapa si industri itu menyerap anak itu emang skillnya udah sesuai sudah sesuai, iya, karena mereka juga sudah menyisipkan ke kita, ini loh Bu yang seharusnya ada, yang memang kita butuhkan. Berarti penyusunan kurikulum itu di SMK 45 melibatkan dari pihak industri? Iya. Jadi ada persetujuan dari pihak BUDI, ya. Jadi mereka hadir pada saat kita menyusun kurikulum untuk penyelarasan itu tadi. Luar biasa ya. Iya. Kamu berbicara kurikulum, ini kan siswa SMK, berarti kan pasti lebih ke praktek. Ini komposisinya seperti apa Bu antara teori dan praktek? Komposisinya antara 30-70, 30 teori, 70% di praktek. Belajar di sekolah juga praktek? Praktek, di sekolah juga praktek. Jadi Pak, bukan hanya nanti pas PKL ya Pak? bukan, kita harus juga membekali, maka ketika di sekolah SMK, tempat praktek itu harus disesuaikan dengan keadaan di industri, begitu. Contoh seperti di SMK 45, semua jurusan, semua program keahlian itu punya labnya, dan labnya itu disesuaikan dengan apa yang ada di industri, sehingga ketika anak-anak masuk PKL itu anak-anak sudah tidak kaget karena di sekolah juga sudah nyata seperti itu. Hanya bedanya mungkin kalau di sekolah
simulasi, kalau di sana nyata orang ya. datang. Tapi Nah, persis ya, Bu. persis seperti itu. Nah, kita praktekkan semuanya gitu. Apalagi untuk perhotelan, Ya, alhamdulillah, iya, alhamdulillah untuk perhotelan ini anak-anak sudah diharuskan memakai bahasa Inggris untuk menyambut para Di sini tamunya. ada juga Bu itu. Ya, iya. Berarti bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris umum. Nah, umum dan kalau disesuaikan dengan program keahliannya masing-masing begitu. Kalau misalnya untuk perhotelan ya bagaimana menerima tamu di front office. Kalau di penjualan bagaimana menawarkan jasa untuk di penjualan begitu. Jadi disesuaikan. Jadi tidak seperti di SMA mungkin ya. Itu kan mereka teorinya umum secara umum. Kalau di kita sudah dikhususkan. Itulah kelebihannya di SMK ya. Iya, Jadi siswa itu emang keluar itu udah harus bisa. ada skill ya, seperti itu. Tanpa untuk jurusan sendiri di sini ada berapa program jurusan itu? Di kami sementara, saya bilang sementara ya, mudah-mudahan kedepannya bertambah. Ya. Ya. Sementara ada 4 program keahlian. Yang pertama pemasaran, dan pemasaran ini terbanyak siswanya terbanyak. Dan kalau di tahun 2019 sampai 2022 kemarin itu jurusan atau program keahlian pemasaran ini terbesar se-Indonesia. Terbanyak dan Terbanyak ya. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Nah, kalau untuk yang lain-lainnya standar. Yang kedua yaitu program keahlian perhotelan. Yang ketiga layanan kesehatan, dan keempat busana. Busana. Ya. Nah, di pemasaran sendiri itu ada konsentrasi jurusan sendiri? Ya. Konsentrasi keahlian kita itu bisnis digital, dan kita juga mengarahkan untuk ke bisnis retail. Dan memang animo yang besar itu memang ke bisnis retail sebetulnya. Saya mendapat informasi ini Pak, betul atau enggak nih? Katanya nih di SMK 45 ini ada satu kelas khusus. Ya, Alpha itu Pak. Ya, betul. Sebetulnya tidak hanya di pemasaran. Jadi semua program keahlian ada kelas khusus yang disebut dengan kelas industri. Jadi di pemasaran ada yang secara spesifik ya namanya Business Center Alpha Class. Nah, untuk Alpha Class ini memang kalau disebut charteran itu charteran. Nah, kenapa disebut charteran? Jadi anak-anak ini sudah dibekali dari mulai kelas 10 itu sudah kurikulum alfa. Jadi satu kelas itu sudah pasti. Ya, satu kelas itu sudah pasti akan udah ikatan dinas gitu. Ya, kalau istilah di sana mungkin ikatan dinas. Jadi setelah lulus itu mereka akan langsung jadi karyawan alfa gitu. Nah, di perhotelan juga sama, ada kelas industri. Hanya mungkin kami belum ada kontrak khusus dengan Dudi misalkan dengan hotel A untuk 100% yang kelas industri itu diserap ke hotel tersebut. Masih bersifat umum, tetapi kami sudah mengklasifikasikan ada yang namanya kelas industri. Nah, untuk kelas alpha nih Pak, kembali ke kelas alpha itu ada kriteria khusus nggak Pak untuk siswanya? Ada ya betul, dari tinggi badan, kemudian penampilan termasuk kemampuan juga, karena yang menyeleksinya langsung dari alpha. Sebelum mereka mulai belajarnya diseleksi? Ya, jadi diseleksi oleh manajemen dari alpha. Udah ada berapa angkatan itu yang kelas alpha? Sekarang udah ke-7 ya. Udah 7 berarti. Satu kelasnya berapa Bu? 40. 47 mah udah. Ya. Itu mah alhamdulillah udah jadi karyawan alpha. Ya, mungkin kalau dan salary-nya itu D1. Setara D1. Setara D1 dari mereka. Iya. Itu sudah ada di MOU-nya pertama beda kali. Dengan misalkan yang bukan kelas alpha tapi ngelamar ke alpha. Beda. Ya. Juga beda ya? Beda. Apa dari keempat jurusan ini yang paling banyak diminati oleh siswa jurusan apa? Yang paling banyak diminati pemasaran. Ya, pemasaran. Tapi justru yang jadi sekolah pusat keunggulan kami ini adalah hospitality, bidang perhotelan. Iya. Cuman mungkin animo masyarakat karena lihat di lingkungan di sekitar gitu ya. Jadi
mayoritas dari lulusan SMK 45 ini terserap dunia kerja dan memang kebanyakannya di pemasaran. Jadi minat Banyak. terbesarnya ke pemasaran. Jadi udah kalau bahasa Sunda mah pabeja-beja. Pak beja-beja. Kalau kesini jurusan ini pasti lulusnya ini. Ya, tapi dari perhotelan dan yang lainnya juga sebetulnya tidak kalah ya. Jadi lulusan kami yang baik dari perhotelan, layanan kesehatan maupun busana setelah lulus itu umumnya Langsung diterima kerja. bekerja, sebagian kecilnya ada yang melanjutkan atau kuliah. Nah, yang perhotelan ini seperti yang tadi disampaikan oleh Waka Kurikulum. Jadi ketika mereka ada di tempat PKL kemudian dinilai lebih dari rekan-rekannya, mereka itu langsung di charter. Langsung Iya. pas dia praktek. Iya, jadi kalau istilah bahasa Sundanya kan dicirian gitu ya. Dicirian, oh iya nu saya. Terus we tong ka mana. Tahun kemarin Dia lapor ke sekolah. iya berarti. betul, bahkan mungkin baru pertama kita Bu ya ke Purwakarta ya yang di Purwakarta, Harper itu. di Harper. Itu Semuanya. semuanya langsung jadi karyawan. Hotel itu. Ya, di Harper Di Purwakarta. Harper Itu Purwakarta. langsung karyawan. Langsung. Semua yang praktek. Iya, iya. Sama halnya dengan di Aston Pasteur Bandung. Juga sama ketika anak mereka praktek di sana langsung dipesan semuanya. Iya, semuanya. Hanya satu orang mengundurkan diri melanjutkan sekolah. Itu teh langsung kontrak, Bu. Kontraknya dengan anak-anak, tetapi bilang maksudnya sama ya anak sama itu, anak-anak jadi langsung kontrak kerja ya? langsung kontrak kerja. Kalau ke saya bilangnya hanya ini akan langsung dijadikan karyawan Bu, bukan DW lagi katanya begitu. Ya bagi saya sebagai Alhamdulillah seorang ya, guru, kalau pihak sekolah ya merasa sangat bangga dan Berarti bahagia itu salah para guru di satunya. sini mendidik itu enggak sia-sia gitu. Nah itu. Nah, apa namanya sebuah kebanggaan tersendiri ya Bu ya. Seperti itu. Nah, untuk praktek sendiri ini siswa berapa lama Bu rata-rata? 6 bulan. Kalau sekarang kan ada aturannya bahwa PKL itu selama 6 bulan. Karena masuk ke dalam mata pelajaran. Tiap hari itu teh. Tiap hari. Disesuaikan dengan kebijakannya hotel masing-masing. Ada libur. Ya, karena kan di hotel itu ada yang sistemnya 61 atau 51 begitu. Sehingga libur mereka itu mundur kalau 51. Kalau 61 berarti tetap gitu. Sama saja sih ada liburnya, hanya ngambil libur di industri khususnya untuk perhotelan biasanya bukan hari Minggu begitu, sama di penjualan juga bukan hari Minggu. Nah hari Minggu itu adalah hari sibuk mereka. Iya. Kalau yang praktek itu pas praktek mereka dibayarnya Bu sama itu, sama industri ada yang dibayar nggak atau Sesuai kebijakan biasanya Kebijakan dari ya dari perusahaan. perusahaannya. Ada, tapi biasanya event-event khusus. Contoh di pemasaran, misalkan Lebaran. ada namanya program puasa Lebaran. Nah biasanya karena itu kontraknya terpisah dari PKL, mereka sukanya biasanya diberi uang itulah ya, iya uang. capek ya. Nah, di perhotelan juga sama Pak. Jadi ada bagaimana dari manajemennya hotel itu sendiri gitu. Ada yang memang dibayar, ada yang hanya dikasih uang makan begitu. Ada yang hanya dikasih transport. Jadi itu bagaimana dari manajemen hotel. Ya. Nah ini kan tadi pemasaran perhotelan yang oke itu banyak ya Pak industri. Nah, ini kalau untuk tata busana ini seperti apa nih Bu? Prospeknya dan terus mereka kemana harus prakteknya gitu. Ini peluang-peluangnya seperti apa tadi? Kalau yang busana sebetulnya peluang Lebih banyak. lebih banyak sebetulnya, banyak, ya lebih banyak. Hanya mungkin masyarakat belum begitu mengenal ya, sehingga di kami masih kelas kecil lah gitu ya, kelas kecil yang peminat ke busana. Keterserapannya juga Sangat bagus, malah lebih bahkan bagus. ada alumni yang Menjadi desainer. membuat usaha ya, berwirausaha di bidang itu. Alumni ini menyerap juga lulusan dari kami Oh, gitu jadi ya. bukan si
Ya, yang ini tata busana ataupun yang lain bukan hanya untuk disiapkan untuk kerja juga ya Bu ya? Iya, tidak. Itu Iya. wirausaha juga. Berwirausaha juga Di Wirausaha. sekolah diajarkan Pak? diajarkan. Ya, ada, ya. ada. Bahkan kalau di kurikulum Merdeka itu sudah masuknya project. Jadi project itu sudah lebih spesifik lagi. Tidak hanya berbentuk pelajaran. Pelajaran kan mungkin teori, praktek. Nah, kalau ini sudah berfokus ke project, Ya. menghasilkan sebuah hasil karya, baik itu berupa barang ataupun jasa, gitu. Dan ya tadi sedikit disinggung, ada lulusan kami juga mungkin kalau orang lihat untuk yang lulusan busana, Gitu anak kan, ini pengangguran gitu, tapi dia bekerjanya di rumah hebat. sebagai desainer, gitu ya. Hebat. Tinggal mengirimkan hasil sketch atau desainnya. Banyak pesanan ya? Ya, gitu. Nah, kalau selama ini untuk tempat prakerinnya di ini, di tempat PKL-nya di butik, rumah batik. Ya karena memang siswanya sedikit, kami baru bekerja sama dengan 2 perusahaan. Banyak ya? Iya, 2 budi. Nah, untuk kerjasama dengan industri sendiri Pak, sampai hari ini nih SMK 45 udah berapa banyak perusahaan itu? Banyak sekali. Banyak ya? Iya, Udah puluhan ya? Sudah puluhan, sudah hampir mencapai 100 mungkin kalau ini ya. Industri yang udah Ya. kerjasama ya? Ya, bahkan ya kita juga nggak bisa menutup seluruhnya. Nah, terutama untuk yang perhotelan itu karena siswanya baru sedikit ya. Banyak sekali hotel-hotel yang tidak bisa kami tutupi begitu karena saking banyaknya gitu. Siswanya tidak mencukupi. Oh, masih kurang? Masih kurang. Tapi alhamdulillah untuk yang kelas 10 sekarang ini mencapai 250-an yang untuk jurusan perhotelan. Jadi sudah mau ada naik. Iya, sudah Ada peningkatan. Iya. Tambahan. Ada penambahan. Ya, ada penambahan. Yang kemarin itu yang kelas 11-nya sekarang itu hanya 4 kelas. Nah, sekarang itu mencapai 6 kelas kalau dilihat dari jumlah siswanya. Itu artinya kenaikan yang signifikan. Dan mudah-mudahan untuk 2 tahun yang akan datang ketika mereka prakerin, seluruh perusahaan ini bisa kami tutup begitu. Bisa memenuhi permintaan. Memenuhi permintaan. Selama ini mah perusahaan kita juga masih belum tertutup. Masih belum. Iya. Ya, masih belum terpenuhi. penuhi sih saya. Iya. Begitu. Tentu suksesnya mereka diterima atau pas praktek juga tidak kaget ya Bu di dunia industri, berarti di sini ada fasilitas yang tadi standar industri. Ada fasilitas apa aja nih Pak untuk praktek di sini Pak? Kalau untuk pemasaran kita punya toko praktek. Selain toko praktek ya yang tadi kelas bisnis center itu. Jadi bisnis center yang bekerja sama dengan Alfa ini sudah standar Alfa. Di dalamnya sudah standar Alfa. Standar Alfa ya? Ya. Kemudian untuk yang perhotelan kita punya room untuk praktek housekeeping. Kemudian ada untuk front office. Kemudian ada untuk produk juga makanan. Kalau makanan itu di jurusan apa itu Pak? Di perhotelan, walaupun memang kita bukan program keahliannya, tapi si anak ada ada ekstranya. Bahkan kita untuk di kami itu di SMK ada yang namanya teaching factory atau istilahnya pabrik di sekolah. Nah, kita punya TEPA dari masing-masing program keahlian, dan yang saat ini menjadi keunggulan kami yaitu di perhotelan yaitu pastry Bu ya. Pastry. Untuk membuat produk yang paling laku roti sekarang yang sedang diproduksi. Mungkin nanti bisa dilihat ke sana ya untuk yang perhotelan. Kemudian yang layanan kesehatan sebelumnya mungkin dikenal keperawatan ya. Kita sudah standar klinik. Udah ada standar klinik, berarti untuk peralatannya juga udah lengkap. Ya, sudah lengkap insya Allah. Dan sementara yang layanan kesehatan ini prakerinya atau PKL-nya di sana, ada di klinik, ada di RSUD dan puskesmas. Ya, di puskesmas yang ada di sekitar Lembang, kemudian RSUD Lembang dan beberapa poliklinik. Kalau layanan kesehatan berarti kalau lulus asisten ya nih? Asisten. Ya, betul. Asisten di klinik, perawatan, di perawatan ya. Iya. Nah, untuk yang busana ya kita juga standar butik
untuk alat-alatnya, mulai dari mesin jahit, alat potong, kain dan sebagainya, alat dan bahan yang ya intinya secara keseluruhan kita sudah standar dunia kerja, dunia industri. Nah kalau untuk butik itu bisa nanti masuk ke factory nggak Pak? Bisa. Misalkan ke Ya. garmen gimana gitu? Ya. Ya. Hanya mungkin untuk di sektor-sektor tertentu, tidak secara umum. Oh. Nah, bahkan kemarin ada informasi juga dari BKK Jawa Barat, kemudian dari apa namanya nih, Kadin, ya, ya Kadin, bahwa peluang untuk lulusan busana itu sangat besar di Jawa Barat. Ya. Hanya tinggal merubah image orang tua. Ya, merubah mindset dan image masyarakat. Di sini pemasaran sama perhotelan ya, yang masih primadona gitu ya, yang masih sangat besar anemonya. Tadi ada konsentrasi jurusan pemasaran digital. Ya. Nah itu berarti si kurikulumnya sesuai dengan itu aja. Menyesuaikan. Kurikulum digital. Digital semuanya, gitu. Termasuk pemasarannya digital. Lulus juga bisa langsung praktek ya Bu? Iya langsung, iya langsung karena memang pelajarannya ya tentang bagaimana anak membuat sebuah usaha yang tidak ada tidak punya tempat usahanya, tetapi di rumah kan digital seperti itu. Nah justru itu yang banyak diminati sekarang kan, lagi in-innya itu kan seperti itu. Iya kalau generasi sekarang itu larinya kan ke perdagangan digital ya. Iya, iya. Ada contoh yang siswa di sini misalkan yang lulusan pemesan di dunia digital ada yang udah eksis Bu? Ada. Cuman mungkin untuk yang sekarang kelas 3-nya kan sedang PKL nih. Ya mereka sudah melakukan. Bahkan ada yang sudah sukses. Ada yang sudah sukses karena kan belum lulus sekolah ya? Belum, masih sekolah, masih anak-anak sekolah. Karena kan anak-anak itu biasanya mereka kalau untuk digital itu lebih pinter daripada kita dulunya biasanya begitu. Makanya untuk penyebaran, untuk promosi dan lain sebagainya kan mereka belajar ya. Jadi artinya mereka itu lebih tahu dan lebih bisa gitu. Kadang-kadang saya karena bukan guru di kita, kadang-kadang bertanya, tolong dong bikinin yang sangat bagus buat promosi gitu. Mereka tuh sudah bisa begitu. Untuk yang keren, BDP, iya untuk yang BDP begitu. Keren, jadi belum lulus tadi udah tawarin kerja, belum lulus udah bisa berwirausaha di dunia digital. Itu kan salah satu pencapaian yang luar biasa. Berarti warung digital. Kurikulum SMK 45 ini emang bisa mengikuti ini zaman gitu. Program-programnya bisa mengikuti kebutuhan gitu ya, kebutuhan zaman sekarang. Insya Allah. Seperti itu. Nah kalau Center of Excellence itu apa sih? Ya mungkin kalau istilah sekarang ini disebut pusat keunggulan ya, sekolah pusat keunggulan. Artinya di sekolah tersebut ada hal yang bisa diunggulkannya gitu. Nah selain untuk intern atau lingkungan sekolah itu sendiri juga harus mampu mengimbaskan ke sekolah yang lain. Nah, sehingga disebut Center of Excellence atau sekolah pusat keunggulan. Nah ini dengan capaian-capaian yang sangat luar biasa, tentunya ini kan dibaliknya ada SDM yang luar biasa. Nah ini untuk terus mengupgrade atau mempertahankan atau meningkatkan ini dari pihak sekolah sendiri apa nih Pak yang dilakukan? Nah kalau ini mungkin jawaban lebih spesifiknya sama kurikulum ini Wah ya. Kalau untuk di SMK 45 kita tidak hanya satu kali memberikan in-house training kepada guru. Jadi setiap semester itu kita terus-menerus memberikan pembelajaran kepada guru begitu. Jadi kita itu tidak terpaku, misalnya kemarin kurikulum 2013 kita tidak hanya terpaku di sana. Setiap ada pembaharuan kita selalu dengan gercep langsung update ke guru, langsung update. Kemudian kita selalu memanggil gitu orang-orang yang ahli di bidangnya untuk menerapkan, mengimplementasikannya kepada seluruh guru
begitu. Nah, setiap semester ini mereka diharuskan begitu, dan juga yang salah satu menjadi unggulan kita adalah ketika mengajar begitu ya, ketika ada program pengajaran, mereka itu selalu kita monitoring gitu. Apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan ketika ada in-house training begitu, apakah mereka itu hanya lulus kewajiban wehungku ikut in-house training, tetapi di lapangannya penerapan ke siswanya tidak, misalnya seperti itu. Nah, kita tidak terputus hanya ketika itu saja. Ada Berkelanjutan begitu, kita lihat perkembangannya dengan cara seperti ini, bagaimana perkembangan ke siswanya, jadi dianalisis secara terus-menerus begitu, sehingga SDM-nya tidak stuck hanya di situ, ya. Disesuaikan dengan kemajuan, ya terus sesuai dengan kemajuan orang lain. Misalnya untuk kurikulum yang sekarang saja, yang baru dikeluarkan tahun 2024 yang terbaru itu, mungkin di sekolah lain belum, di kita itu sudah diterapkan, gitu. Kita cobakan begitu. Kalau dari kementerian baru juga diumumkan, ya kita sudah belajar, ya kita sudah dibelajarkan ini seperti ini. Kalau dilihat dari menganalisis lingkungan siswanya seperti apa. Nah, ini salah satu keunggulan daripada kurikulum Merdeka. Karena kita harus mengetahui dulu nih anaknya seperti apa gitu, kebutuhan anaknya seperti apa. Jadi kalau dulu kan guru teh atau saya ngajar, dah saya mah ngajarnya seperti ini. Kalau dulu kan begitu, tidak bisa tidak mau ngajar udah. Nah, kalau sekarang mah enggak, sekarang enggak. Kita lihat hasil daripada yang sudah diterapkan kepada siswa gitu. Jadi insya Allah lah kalau untuk SDM mah, SMK 45 kita update terus menerus gitu. Saya tambahkan mungkin ya. Jadi selain apa yang disampaikan oleh Wakakurikulum tadi, di kami juga bagaimana untuk meningkatkan upgrade atau update SDM. Kita memberangkatkan guru-guru, terutama guru produktif untuk magang. Ke mana? Ke Dudi, gitu ya, misalnya guru produktif pemasaran ya, mereka juga magang. Magang di Jogja, di Alfa, misalkan di Jogja, gitu, di Yomat. Jadi merasakan bagaimana pengalaman anak-anaknya yang PKL. Jadi magangnya seperti siswa, seperti siswa. Yang di perhotelan juga sama, ada yang di front office, ada yang di housekeeping. Saya juga dulu pernah ditugaskan untuk magang. Saya magang di Sariater dulu. Ya, bagaimana di perhotelan ya, karena waktu itu ditugaskan oleh Wakakurikulum jadi guru produktif perhotelan. Saya belajar making bed gitu ya, kemudian public area, membersihkan titik-titik yang menjadi kawasan umum di hotel gitu. Nah, yang di keperawatan atau layanan kesehatan, mereka magang ke klinik, magang di RSUD atau di puskesmas. Yang di Busana juga sama. Berapa lama? Ya, antara 3 sampai 4 bulan. Tiap hari ikutin. Sesuai dari jadwal yang ditetapkan oleh Dudi. Ya, ada juga yang selang sehari, seminggu 3 kali. Ada yang tiap hari. Ada yang tiap hari. Nah, selain itu juga meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan sertifikasi. Jadi selain siswa yang disertifikasi, guru juga disertifikasi. Disertifikasi ya. seperti apa? Jadi guru ini ditingkatkan kompetensinya, kemampuannya melalui sertifikasi guru, baik itu melalui jalur pemerintah melalui PPG maupun lembaga sertifikasi yang dalam hal ini oleh BNSP langsung. Nah, di kita alhamdulillah sudah ada 100%. Guru yang belum, masih jauh kalau 100%. Ada yang sudah sertifikasi lebih 20 lebih ya Bu ya. Dari BSN ya, kalau yang melalui jalur PPG yang sertifikasi. Nah, kalau yang dari BNSP itu disebutnya asesor. Ada asesor kompetensi, ada asesor teknis Bu ya. Nah, sesuai dengan program keahliannya masing-masing. Dari pemasaran sudah memiliki beberapa asesor, kemudian dari perhotelan, layanan kesehatan, dan busana juga sama. Nah, ini upaya juga untuk meningkatkan SDM kami. Ya, itu. Jadi bukan hanya tadi in-house training, tapi si guru produktif khususnya
dikeluarkan semua. Harus dapat ilmu langsung di Iya, dunia langsung Indonesia. sesuai dengan standar. Berarti nanti pas ngajar di sini juga mereka itu Sudah tahu. udah tahu ya apa yang tadi itu yang Iya, tadi dibutuhkan. gitu. Itu keren sekali, Bu. Iya. Jadi memang SMK 45 ini sangat fenomenal gitu. Jadi siswanya banyak. Saya pernah experience dari batas kota nyari Alfa sampai ke sana daerah Ciater. Ternyata banyak yang kerjanya tuh dari lulusan SMK 45. Ya. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. dari lulusan kami ya di berbagai sektor. Itu udah benar-benar sangat luar biasa. Jadi harapan orang tua memang tadi saya katakan bahwa siswa sekolah itu setelah lulus sekolah diharapkan itu mereka bisa bekerja gitu. Kalau Bapak misalnya main ke setiap mall, ke setiap hotel, ke setiap restoran, Bapak bisa bertanya di situ anak-anak kami hampir semuanya. Jadi kalau kita jalan-jalan, insya Allah selalu mendapat sambutan yang hangat begitu ya, karena siswa-siswa kita itu ada hampir di semua perusahaan, jangan hanya di Lembang, Pak. Kalau kita ke Bandung saja, saya suka kaget. Ibu sudah lupa sama saya ya? Saya kan lulusan SMK 45. Nah seperti itu gitu. Saking banyaknya dan banyaknya yang terserah. Yang luar negeri ada nggak, Pak? Nah ada beberapa sih sebenarnya. Ada mungkin beberapa ya, tapi sampai saat ini yang terpantau itu masih Sangat minim. ya minim yang bekerja di luar negeri. Di perhotelan ada yang di Dubai, ada yang di Amerika, ada di Jepang juga ada. Sementara itu yang baru terpantau, mungkin ada juga yang baik di Asia Tenggara. Nggak telusur. Iya, belum tertelusur, ya. Iya. Karena untuk ke luar negeri itu sebetulnya anak-anak itu potensinya mah banyak. Tetapi ya itu image orang tua yang masih saja ada rasa ketakutan. Karena kita kan orang daerah, apalagi Lembang ya. Yang orang Sunda mah selalu bilang, nyata gitu. Nah, eta bokok karonyop cenah. Kalau dari Jepang itu perusahaan Jepangnya langsung Iya, kesini langsung. Cuman ya mungkin itu tadi. Jadi orang tua masih ada yang belum mengizinkan anak-anaknya untuk bekerja di luar. Sehingga bukan kita yang mencari perusahaan ya, perusahaan yang datang ke kita masih belum terrespon dengan baik. Ya. Yang kemarin 2 orang ya, yang ke Jepang mengundurkan diri, orang tuanya yang tidak setuju. Diterima itu. Sudah diterima. Ya, cuma orang tuanya malah orang tuanya yang menangis, anaknya menangis ingin ke sana, orang tuanya menangis nggak mau, itu jangan. Nah ini orang Lembang, ya itu orang Lembang. Tapi kami optimis lah, mudah-mudahan ke depan lulusan kami juga banyak yang bekerja di luar negeri. Pak, apa enggak dari angkatan pertama sampai sekarang ini meluluskan berapa? Wow. Kalau dihitung jumlah mungkin saya juga belum tahu persis ya. Yang jelas berarti tepatnya 23 Juli 2024 ini kita sudah masuk usia 26 tahun. SMK 45 ini. Ya. Ini mah bukan remaja lagi 26 ya. Ya berarti kalau dikurangi 3 tahun sebelumnya kurang lebih kita sudah meluluskan 24. 24 angkatan. 24 angkatan. Ya. Wow. Ya berarti 2024 kemarin kita sudah meluluskan. Di Lembang sih karena lulusan SMK 45 loh, Pak. Ya itu. Nah, Bu, tantangan terberat apa nih Bu di bidang kurikulum? Tantangan terberat. Karena mungkin saya sudah bergelut di kurikulum ininya lama ya. Jadi sebetulnya sih tidak ada tantangan yang terberat. Ganti lagi justru lebih kaya akan ilmu begitu. Kita itu jadi tidak stuck harus seperti itu. Oh ternyata ilmu itu berkembang terus. Asal kitanya mau belajar, asal kitanya ikhlas, semuanya itu sebetulnya tidak ada yang berat begitu. Cuman yang menjadi
mungkin tantangan bagi seluruh guru, ini bukan hanya kurikulum, adalah ketika guru sudah hafal tentang itu, tiba-tiba diganti jadi ini, tiba-tiba ganti lagi jadi ini. Nah, inilah yang Jadi selalu nol lagi. jadi seolah-olah menjadi nol lagi. Tetapi kalau kita gali, sebetulnya tidak nol. Ini kan masih eta-eta kene. Cuman ada tambahan ke ininya, ada tambahan ke sektor ininya, ada tambahan ke sininya. Nah, gitu sih sebetulnya. Ya kayak yang kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka itu sebetulnya eta-eta keneh Aisur Abdi mah, hanya saja yang sekarang lebih memerdekakan baik buat gurunya maupun buat siswanya. Buat apa? Buat bereksperimen gitu ya, buat lebih menambah ilmu. Nah, buat lebih berkreatif, berinovatif begitu. Jadi kesempatan untuk itunya lebih luas, tidak terikat oleh secari kertas yang harus begini. Nah, itu yang mungkin kalau menurut saya, karena memang sudah terlalu lama di kurikulum ya. Enggak tahun Bu. Kurikulum mungkin dari tahun 2008 Soalnya ya. saya pas pertama ke sini Pak 2000 berapa itu kurikulum ini. Iya sampai sekarang. Luar biasa. Iya. Gitu kalau tidak salah dari 2000 pindah ke sini tuh 2005 2008. 2008 ya. Ya 2000. Ya kurikulum saya dari kesiswaan. Ya 2008. Ya dari kesiswaan. Jantan atas jadi anggap suatu tantangan. Itu pembelajaran. Nah Pak, kalau untuk Bapak sendiri sebagai kepala sekolah ada tantangan terberatnya kan? Nah, kalau bagi saya ya, karena memang baru kan sebelumnya mengawali atau dari mulai berdiri sampai 2023 kemarin itu sama Pak Haji ya, sama Bapak Dr. Andes Haji Deni Mariana, beliau sudah bagaimana membawa SMK 45 Lembang ini sedemikian rupa. Ya, tantangan bagi saya itu minimal saya harus mempertahankan apa yang sudah dicapai oleh Bapak Haji tersebut. Ini tantangan terberat saya itu ya. Ya, syukur-syukur saya mampu meningkatkan apa yang sudah dicapai oleh beliau. Gitu. Saya harus berupaya sedemikian rupa, berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan apa yang sudah diraih oleh beliau. Harapannya Pak nih ke depannya? Nah, selain mempertahankan juga saya ingin meningkatkan baik itu dari segi kuantitas, ya, kuantitas siswa atau SDM yang ada di SMK 45 Lembang, juga kualitas yang sudah diraih atau sudah dicapai oleh SMK 45 Lembang selain dipertahankan, ditingkatkan, juga mempertahankan animo masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat itu terus meningkat untuk ke SMK 45 Lembang. Itu harapan utama saya. Siap. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ibu, ini senang sekali bisa ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu informasi buat masyarakat juga ya Bu ya. Itu jadi SMK 45 Lembang ini adalah salah satu SMK yang favorit tadi di Lembang dan di Bandung Barat. Jurusannya juga terserap langsung oleh dunia industri, bisa bekerja. Nah, bagi ibu-ibu atau orang tua dimanapun Anda berada yang menyaksikan ini, jangan sungkan-sungkan untuk menyekolahkan anaknya ke SMK 45 Lembang, karena harapan kita adalah apa? Putra putri kita setelah lulus sekolah itu bisa bekerja, jangan sampai udah lulus nganggur main tiktokan di rumah ya, atau ya jadi kalau kata bahasa sekarang mah zamannya apa, generasi rebahan. Nah, jangan banyak rebahan ya. Jadi sekali lagi para orang tua dimanapun berada, jangan sungkan-sungkan, silahkan sekolahkan nanti tahun depan yang lulus tahun 2024 ini ke SMK 45 Lembang. Biar apa? Biar putra putri bapak ibu semuanya nanti lulus sekolahnya langsung bisa diterima kerja. Mau jurusan apapun, insya Allah SMK 45 Lembang ini udah punya link and match di dunia industri yang bisa menyerap lulusannya. Terima kasih, bersama saya Eko Setiono. Jumpa lagi nanti di episode berikutnya.